Teman-teman semuanya, akhir-akhir ini kita mendengar kata kudeta yang sedang marak sekali tersebar di media sosial dan juga di layar kaca. Kata ini sangat populer. Ya, kata kudeta. Kalau kita pahami kudeta dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, perebutan kekuasaan, dalam hal ini pemerintahan, secara paksa. Yang artinya adalah ada upaya atau usaha untuk meruntuhkan atau menyingkirkan pemimpin yang sedang berkuasa dalam satu wilayah. Kudeta yang sedang viral akhir-akhir ini, baik itu yang baru direncanakan atau yang telah dilakukan. Kita tidak akan mengurusi informasi yang sedang beredar itu, tapi kita melihat bahwa kejadian terkait dengan kudeta itu sudah terjadi ataupun sering sekali terjadi dalam agenda-agenda politik praktis, baik itu situasi di akhir-akhir ini ataupun juga pada masa lalu. Di masa Khulafaur Rasyidin misalnya, masa sahabat, kala itu di masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Beliau adalah sahabat Nabi SAW yang dikenal kaya raya, bahkan kekayaannya pun menurut informasi yang beredar masih terjaga hingga saat ini. Dalam masa kekhalifahan Utsman juga terjadi rencana kudeta itu, atau bahkan telah dilakukan kepada Khalifah Utsman bin Affan, yang dimana kudeta ini dilakukan oleh kaum Khawarij yang banyak sekali melakukan perbuatan yang meresahkan atau bahkan yang membuat umat Islam pada saat itu terkotak-kotakan. Kudeta yang dilakukan oleh kelompok Khawarij ini bermula dengan konspirasi yang mereka lakukan, di mana aksi amar ma'ruf nahi munkar dalam perspektif mereka untuk meraup massa, sehingga mereka bisa mendapatkan sokongan atau kekuatan untuk mengkudeta Khalifah saat itu. Dari Hussein, Utsman bin Affan pernah menceritakan terkait dengan firasat. Firasat itu diceritakan oleh Utsman bin Affan ketika ia sedang terkepung oleh usaha-usaha kudeta yang dilakukan kelompok Khawarij, yang dimana Utsman bin Affan bercerita jika dirinya nanti terbunuh maka umat muslim akan terpecah belah. Bahkan beliau katakan akan terpecah belah selamanya. Setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan di tangan kelompok Khawarij, firasat yang diceritakan kepada Hasan itu ternyata terbukti. Kejadian pembunuhan tersebut seperti pemantik daripada peristiwa terpecahnya umat muslim di dunia. Ada pula yang tidak pernah satu barisan lagi hingga sekarang. Itulah yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi kudeta itu sudah ada sejak dulu, sejak masanya para salafus shalih. Lalu di masa kontemporer yang sangat lekat di ingatan kita karena baru beberapa tahun terjadi, yang dimana kudeta yang dilakukan oleh kelompok militer Mesir
terhadap presiden pertama mereka yang terpilih secara demokratis, Muhammad Mursi. Beliau terpilih melalui pemilu demokratis pertama di Mesir pada tahun 2013. Tidak sampai 1,5 tahun dari jabatannya beliau, yang mendapati dirinya dikudeta oleh kelompok militer Mesir. Sehingga beliau pun ditangkap dan dipenjara dalam keadaan yang sungguh sangat menyedihkan. Padahal kita ketahui bersama bahwa dalam Islam, Nabi SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang telah membaiat seorang pemimpin, lalu ia menyerahkan urusannya sepenuhnya pada pemimpin tersebut, maka hendaklah ia menaati. Jika datang yang lain ingin mengambil kekuasaan itu darinya, maka tebaslah batang lehernya. Hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum." Dan dimana kita selain menaati Allah, selain menaati sunnah Rasul, kita juga harus taat kepada pemimpin kita, ulil amri. Nah, dalam hal ini bisa dikatakan pemimpin negara kita untuk konteks zaman ini. Bahkan jika kita menilik kembali hadis Nabi tadi, bahwa pemimpin yang sudah dibaiat, yang sudah kita yakini urusan kita dibebankan kepada pemimpin terpilih, maka sudah selayaknya kita menjaganya, sudah selayaknya kita menaatinya, dan sudah selayaknya pula kita membantu pemimpin tersebut untuk menjalankan berbagai macam kebijakan politik yang ia jalankan. Maka ketahui teman-teman bahwa haram untuk kita mengeluarkan seorang pemimpin yang sudah dibaiat dari kursi pemerintahannya, apalagi ia adalah seorang muslim. Bahkan jika dia merupakan pribadi yang fasik atau berlaku zalim, maka tidak sepantasnya juga kita membalas dengan emosi pula atau kezaliman pula, karena itu hanya menambah atau membuat dosa di antara kita. Maka apa yang perlu umat muslim lakukan ketika melihat kesalahan atau kekeliruan yang diperbuat oleh penguasa? Satu hal yang sangat penting dan mendasar yang perlu kita lakukan adalah menasihatinya. Bagaimana cara menasihatinya? Ada dua. Yang pertama dengan sembunyi-sembunyi, dan yang kedua dengan lemah lembut. Mengapa harus sembunyi-sembunyi? Melakukan amal kebaikan yang disunahkan pada kita untuk melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Karena itu lebih Allah sukai daripada mereka yang memperlihatkan amal kebaikan mereka, bahkan berniat riya untuk menunjukkan bahwa mereka sudah berbuat baik. Lalu kenapa harus dilakukan secara lemah lembut? Kenapa kezaliman harus dibalas dengan perkataan lemah lembut? Karena nasihat yang akan sampai kepada seseorang adalah nasihat yang berasal dari hati, yang ditujukan kepada hati lainnya. Maka dari itu, agar bisa menyampaikan sebuah pesan dari hati, maka ia harus disampaikan secara lemah lembut. Lalu apakah sikap kudeta ini dibenarkan dalam Islam? Kudeta bisa dibenarkan, teman-teman. Bahkan dalam kitab yang membahas tentang politik syar'i, fikih siyasah, membahas tentang kudeta yang dibenarkan dalam Islam. Kudeta yang dibenarkan
yakni jika pemerintah atau penguasa itu melakukan fitnah yang besar dan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Yang lainnya juga ketika seorang pemimpin sudah tidak mampu lagi atau dianggap sudah tidak mampu untuk menemukan solusi dari suatu masalah yang ada di wilayah kekuasaannya, maka kudeta dapat dibenarkan dalam posisi ini. Tetapi jika dalam posisi seorang pemimpin yang sedang menjalankan roda pemerintahan dan ia masih dapat survive, manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya, maka kudeta yang dilakukan dalam kondisi seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam dan merupakan perbuatan yang zalim pula, bahkan haram dilakukan oleh umat muslim. Maka dari itu, bagaimana sikap kita dalam menyikapi fenomena kudeta yang lagi viral akhir-akhir ini? Tentu saja kita umat muslim dapat berkontribusi dengan memberikan masukan-masukan yang sifatnya memberikan nasihat dan juga jalan keluar yang tidak merugikan salah satunya, tapi bisa berlaku adil kepada kedua belah pihak, sehingga kudeta yang direncanakan bisa sedikit demi sedikit terminimalisir. Dan terkait dengan kudeta yang telah dijalankan, maka kita hanya mohon kepada Allah SWT yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Sebelum berpikir pada tataran kudeta yang luas, kita harus mengenal satu kudeta yang wajib juga untuk kita lakukan pada diri kita sendiri. Apa itu? Yakni mengkudeta pribadi yang selalu termotivasi untuk mau berbuat maksiat, karena kita sudah tahu jalan tersebut haram, maka sesempantasnya kita mengkudeta sifat buruk tersebut untuk digantikan dengan sifat baik yang bisa mendekatkan diri kita, lalu menyucikan hati kita dan menempatkan Tuhan di dalam hati kita. Stay tune terus di channel YouTube Suara Dialektika. Ciao.